Bayu. Nah, ini Bayu kan bisnis modelnya tuh ini ya, modelnya kayak apa? Travels gitu ya. Bisnisnya kayak travel, kayak overall sih company-nya bagus ya. Ini kan model kayak biro perjalanan wisata ya. Sekarang kan lagi ada pent up demand gitu. Jadi intinya kayak zamannya kayak apa? Dulu 2020 gitu ya, spendingnya ketahan, mereka nggak ada spending. Sekarang kalau kita lihat konser itu growth-nya lagi signifikan gitu ya. Kalau konser growth-nya lagi signifikan. Cuman kalau buat ke fashion itu nggak sebagus zaman-zaman dulu ya. Kalau kita nggak terlalu bagus. Cuman kalau buat fashion, belanja F&B itu growth-nya bagus sama travel. Jadi ini menurut kita sih bakal positif ya. Ini mungkin saya belum ngeliatin terlalu dalam ya, Pak Erwin ya. Cuman kalau kita lihat sekilas dari sisi company statistik, financials-nya, details, ini kan tipikal sebenarnya yang jadi concern tuh ini adalah kayak ya tipikal ini ya, bisnis yang buat pariwisata pasti small margin business ya. Jadi kalau net margin kan kayak cuma sekitar 2%-an. Gross margin pun kayak cuma sekitar level 6%-an. Jadi yang jadi concern kalau seandainya mereka mau expand nambah debt level, itu yang kayak bikin bottom line-nya idleman loss. Jadi fluktuasi earning sini sih, saya agak hati-hati kalau yang small margin business ini sih. Gimana kayak mereka expand tanpa ganggu mereka punya earning sebenarnya. Jadi itu. Cuman yang overall sih kalau kita lihat laporan keuangannya kemarin bagus ya, 183, valuasinya juga masih lumayan murah. Price to book 0,7, price earnings ratio-nya 4,6 kali. So in overall menarik buat dilihat sih ya Pak ya, menarik buat dilihat ya. Cuma nanti detailsnya coba saya lihat go through lagi sih bisnis modelnya. Cuman agak hati-hati ya Pak Erwin ya, yang jadi concern paling utama ini adalah kalau saya secara liquidity sih ya. Liquidity-nya ini kecil banget loh. Ini transaksinya cuma 163 juta satu hari kemarin ya contohnya ya. Jadi itu yang saya sebenarnya masih agak hati-hati ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi profilnya, pemegang saham yang di bawah 5%-nya itu ada sekitar 45%. Jadi most likely ini banyak kayak strategic investor yang bagong-bagong yang pegang. Nah, jadi kalau misalnya bagong-bagong yang ini lepas, nah ini bisa kayak translasinya harga share price itu bisa turun lumayan banyak. Agak hati-hatinya di situ sih ya, dari sisi struktur ownership-nya itu tadi sih. Pak